Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Aisyah Alma Solihah bersama dua rekan saya Erlindia Santi dan Ti Astuti akan mempresentasikan materi investasi internasional dan estimasi beta. Untuk yang pertama, kita akan membahas investasi internasional. Dasar-dasar investasi internasional. Gambaran singkat Bursa ASEAN Pasifik. Bursa ASEAN Pasifik memperlihatkan total nilai perdagangan yang bervariasi. Pada tahun 2003 dan 2004, total nilai perdagangan bursa Indonesia dan bursa Filipina adalah lebih kecil dibandingkan dengan bursa-bursa regional lainnya. Manfaat diversifikasi internasional. Dengan melakukan diversifikasi internasional, investor akan memperoleh manfaat pengurangan risiko pada tingkat return tertentu. Besarnya manfaat yang akan diperoleh investor akan sangat tergantung dari koefisien korelasi, risiko, dan tingkat return masing-masing pasar modal tersebut. Emerging market. Pasar modal internasional terdiri dari sekian banyak pasar modal di berbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun negara berkembang. Karakteristik yang ada pada emerging market yaitu 1. Volatilitas yang tinggi. 2. Emerging market menawarkan return yang tinggi. 3. Korelasi yang rendah antara emerging market dengan pasar modal yang maju. Risiko investasi internasional. Dalam konsep dasar investasi, dua hal penting yang perlu diperhatikan investor yaitu tingkat return harapan dan risiko. Hal yang sama juga akan berlaku dalam investasi internasional. Investasi internasional dengan mendiversifikasikan dana pada berbagai jenis sekuritas di berbagai negara juga akan terkait dengan semua jenis risiko yang terjadi pada investasi dalam negeri, ditambah dua jenis risiko tambahan, yaitu risiko nilai tukar dan risiko politik. Risiko nilai tukar, yaitu ketidakpastian pergerakan nilai tukar antara mata uang domestik dan mata uang luar negeri. Risiko politik, yaitu bentuk risiko tambahan investasi internasional terkait dengan ketidakpastian kemampuan investor mengkonversikan aliran kas hasil investasi internasional yang dilakukannya ke dalam mata uang domestik. Menghitung tingkat return dan risiko investasi internasional. Tingkat return investasi internasional dipengaruhi oleh tingkat return aset pada pasar di mana aset tersebut berada, atau foreign country, dan perubahan tingkat nilai tukar mata uang exchange rate antara mata uang di mana aset tersebut diperdagangkan dan mata uang domestik atau lokal. Untuk rumusnya, return investasi internasional sama dengan return dari investasi pada sekuritas di negara lain ditambah keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai tukar mata uang exchange rate gain loss. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu tentang rumus menghitung tingkat return dan risiko investasi internasional. Rumusnya adalah 1 plus RRP sama dengan 1 ditambah PT dikurangi PN ditambah DIV per P0 dikali 1 plus G, atau juga bisa menggunakan rumus RRP sama dengan 1 ditambah PT dikurangi PN ditambah DIV per P0 dikali 1 plus G min 1. Selanjutnya yaitu tentang strategi investasi internasional. Dalam pengambilan keputusan investasi internasional, manajer investasi harus memperhatikan beberapa faktor, seperti perilaku pasar secara global, strategi perusahaan, ketersediaan dan akses data, komunikasi dan teknologi yang tersedia, serta kemampuan mereka untuk mengelola investasi dan melakukan riset investasi internasional. Metode yang bisa dilakukan investor dalam kedua pendekatan strategi investasi internasional yaitu strategi pasif dan strategi aktif. Untuk yang pertama yaitu strategi pasif. Strategi pasif adalah memproduksi atau mereplikasi kinerja indeks pasar ke dalam kinerja portofolio aset yang dikelola. Dan yang kedua yaitu strategi aktif, yaitu manajer investasi secara aktif mencari informasi dan melakukan peramalan-peramalan terhadap perilaku pasar ataupun nilai tukar berdasarkan informasi yang diperoleh.
Yang selanjutnya yaitu tingkatan keputusan investasi strategi aktif. Yang pertama, keputusan alokasi aset. Berkaitan dengan pemilihan pasar dan mata uang apa yang diinginkan sebagai pilihan investasi. Yang kedua, seleksi sekuritas. Manajer investasi akan menentukan sekuritas-sekuritas apa saja yang akan dipilih dan pasar yang telah ditentukan dalam keputusan alokasi aset. Dan yang terakhir yaitu market timing, yaitu taktik perdagangan atau trading track yang bersifat jangka pendek. Dan yang selanjutnya yaitu bab estimasi beta. Kajian literatur tentang beta. Keterangan beta dalam penelitian yaitu penggunaan beta sebagai salah satu variabel penelitian empiris telah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Studi di Indonesia yang dilakukan oleh Agung tahun 2000 dan Hadi Nugroho tahun 2002 menunjukkan bahwa return tidak dipengaruhi oleh beta. Desain penelitian dalam pengestimasian beta. Data saham diperoleh dari Indonesian Securities Market Database atau ISMD yang dipublikasikan oleh Penelitian dan Pengembangan Pasar Modal Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada atau P3M FEUGM. Data tingkat inflasi diperoleh dari Bank Pusat Statistik atau BPS dan data tingkat bunga bebas risiko diperoleh dari Bank Indonesia. Pengukuran return yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, discrete return versus continuously compounded return. Dan yang kedua, raw return versus excess return. Dan yang ketiga, nominal return versus real return. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Terima kasih. Pengestimasian beta. Value weighted. Return value weighted memperhitungkan ukuran relatif dari aset-aset individual. Indeks pada pasar value weighted lebih sensitif terhadap pergerakan harga dari perusahaan yang berukuran besar. Equally weighted. Semua aset seolah-olah aset-aset tersebut memberi pengaruh yang sama tanpa mempertimbangkan ukuran relatifnya. Panjang periode estimasi. Pemilihan panjang periode estimasi atau T dalam OLS dihadapkan pada trade-off antara kebutuhan sampel yang besar untuk memperoleh estimasi statistik yang reliable dengan penggunaan data yang relevan pada periode di mana estimasi beta diaplikasikan. Sampling interval. Peneliti juga harus memilih sampling interval untuk pengukuran return, misalnya return harian, mingguan, atau bulanan. Interval intraday cenderung menghasilkan estimasi beta yang tidak stabil dan tidak reliable. Sebaliknya, interval kuartal atau quarterly interval cenderung menghasilkan jumlah observasi yang kurang memadai karena periode pengamatan yang terlalu panjang. Asumsi distribusional. 1. Prosedur estimasi. 2. Perlakuan terhadap outlist. Stabilitas beta. Terdapat dua kategori stabilitas beta, yaitu 1. Stabilitas interperiode, 2. Stabilitas intraperiode. Pengestimasian beta untuk perusahaan privat. Terdapat dua pendekatan estimasi beta perusahaan privat. 1. Beta akuntansi merupakan pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan privat untuk mendapatkan nilai beta. Rumusnya ROE sama dengan A plus BI RM plus E. 2. Estimasi beta dengan teknik Hamada, yaitu model penyesuaian beta bila terdapat perubahan leverage. Rumusnya PL sama dengan BU kurung buka 1 plus kurung buka 1 plus T dikali D dibagi E kurung tutup. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.